Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Renungan harian kita diambil dari 1 Raja pasal yang ke-22 ayat 1 sampai 23. Judul renungan kita pada hari ini adalah menyuarakan kebenaran. Umumnya kita lebih menyukai kata-kata pujian serta ucapan yang membesarkan hati dan mengobarkan semangat. Juga saat orang-orang menunjukkan dukungan terhadap gagasan dan rencana kita. Sebaliknya banyak orang yang tidak menyukai kritikan atau penentangan. Dan seringkali saat seorang menyampaikan ide yang bertolak belakang dengan kita mungkin berpikir bahwa ia membenci kita secara pribadi. Begitulah penilaian Ahab terhadap Mika. Saat itu Yosafat Raja Yehuda mengajak Ahab, Raja Israel untuk berperang melawan bangsa Aram. Namun sebelumnya Yosafat meminta Ahab menanyakan petunjuk Tuhan melalui nabi-nabinya. Sekitar 400 nabi itu mendukung rencana itu dengan janji kemenangan dari Tuhan. Namun ada satu nabi lainnya yakni Mika yang menubuatkan hal yang berbeda. Dia mengatakan bahwa mereka akan kalah dan sebaiknya membatalkannya. Ahab itu membenci Mika sebab ia tak pernah menubuatkan yang baik tentangnya. Padahal Mika hanya bersikap jujur dengan menyampaikan kebenaran dari Tuhan. Sikap ini berbeda dengan para nabi palsu Ahab yang ramalnya disesuaikan dengan keinginan manusia. Mengikuti ramalan-ramalan nabi palsu itu, akhirnya Ahab terbunuh dalam medan perang. Saat kebenaran terdengar berbeda dengan apa yang kita pikirkan, bahkan menyakitkan bagi kita, kiranya kita tetap menerimanya dengan rela. Dan seperti Mika, kiranya kita setia menyuarakan kebenaran, walaupun karenanya kita mungkin dibenci orang. Mari terus menyampaikan kebenaran dengan kasih Tuhan. Sekalipun terkadang menyakitkan, namun hendaknya kita rela untuk menerima serta menyuarakan kebenaran. Oke, sekarang kita lihat ini ya. Nabi-nabi palsu di sekitar Anda, waspadalah, kenalilah mereka. Gitu ya. Oke, 1 Raja-Raja 22. 3 tahun lamanya orang tinggal aman dan tidak ada perang antara Aram dan Israel. Pada tahun yang ketiga, pergilah Yosafat Raja Yehuda kepada Raja Israel. Berkenalah Raja Israel pada pegawai-pegawainya, tahukah kamu bahwa Ramot Gilead sebenarnya milik kita? Tapi kita tinggal diam saja dan tidak merebutnya dari tangan Raja Negeri Aram. Lalu katanya kepada Yosafat, maukah engkau pergi bersama-sama dengan aku untuk memerangi Ramot Gilead? Jawab Yosafat kepada Raja Israel, kita sama-sama aku dan engkau, rakyatku dan rakyatmu, kudaku dan kudamu. Tapi Yosafat berkata kepada Raja Israel, baiklah tanyakan dulu pada firman Tuhan. Lalu Raja Israel mengumpulkan para nabi, kira-kira 400 orang banyaknya, kemudian bertanyalah ia kepada mereka, apakah aku boleh pergi berperang melawan Ramot Gilead atau aku membatalkannya? Jawab mereka, majulah Tuhan akan menyerahkannya ke dalam tangan Raja. Wah, gagah perkasa ya. Tapi Yosafat bertanya, tidak adakah lagi di sini seorang nabi Tuhan supaya dengan perantaranya kita dapat meminta petunjuk? Jawab Raja Israel kepada Yosafat, masih ada seorang lagi yang dengan perantaranya dapat diminta petunjuk Tuhan. Tetapi aku membenci dia sebab ia tak pernah menubuatkan yang baik tentang aku, melainkan malah petaka. Orang itu adalah Mika bin Yimla. Kata Yosafat, janganlah raja berkata demikian. Kemudian Raja Israel memanggil seorang pegawai istana raja, katanya jemputlah Mika bin Yimla dengan segera. Sementara Raja dan Israel dan Yosafat Raja Yehuda duduk masing-masing di atas tahtanya dengan pakaian kebesarannya di suatu tempat pengirikan di depan pintu gerbang Samaria. Sedang semua nabi bernubuat di depan mereka. Maka Sedekia bin Kenaana membuat tanduk-tanduk besi lalu berkata, beginilah firman Tuhan, dengan ini engkau akan menanduk Aram sampai engkau menghabiskan mereka. Juga semua nabi ini bersumpah demikian, majulah ke Ramot Gilead dan engkau akan beruntung, Tuhan akan menyerahkan ke dalam tangan raja. Suruhan yang pergi memanggil Mika itu berkata kepadanya, ketahuilah nabi-nabi itu sudah sepakat meramalkan yang baik bagi raja. Hendaklah kamu juga berbicara seperti salah seorang dari mereka dan meramalkan yang baik. Tetapi Mika menjawab, demi Tuhan yang hidup, sesungguhnya apa yang akan difirmankan Tuhan kepadaku, itulah yang kukatakan. Setelah ia sampai pada raja, bertanyalah raja kepadanya, Mika, apakah kami boleh pergi berperang melawan Ramot Gilead, atau kami membatalkannya? Jawabnya kepadanya,
Majulah engkau akan beruntung sebab Tuhan akan menyerahkan ke dalam tangan raja. Tetapi raja berkata kepadanya, sampai berapa kali aku menyuruh engkau bersumpah, supaya engkau mengatakan kepadaku tak lain dari kebenaran demi nama Tuhan. Lalu jawabnya, telah kulihat seluruh Israel bercerai-berai di gunung-gunung seperti domba-domba yang tak punya gembala. Sebab itu Tuhan berfirman, mereka tidak punya tuan, baiklah masing-masing pulang ke rumahnya dengan selamat. Kemudian Raja Israel berkata, Yosafat, bukankah telah kukatakan kepadamu, tidak pernah ia menubuatkan yang baik tentang aku, melainkan hanya malapetaka. Maka kata Mika, sebab itu dengarkanlah firman Tuhan, aku telah melihat Tuhan duduk di atas tahtanya, dan segenap tentara sorga berdiri dekatnya, dan sebelah kanannya dan sebelah kirinya. Dan Tuhan berfirman, siapakah yang membujuk Ahab untuk maju berperang, supaya ia tewas di Ramot Gilead? Maka yang seorang berkata yang lain begini begitu. Kemudian tampillah suatu roh lalu berdiri di hadapan Tuhan. Ia berkata, aku ingin akan membujuknya. Tuhan bertanya, dengan apa? Aku akan keluar sebagai roh dusta dalam mulut semua nabinya. Dia berfirman, biarlah engkau membujuknya, dan engkau akan berhasil pula. Keluarlah dan perbuatlah demikian. Karena itu sesungguhnya Tuhan telah menaruh roh dusta ke dalam mulut semua nabimu itu. Sebab Tuhan telah menetapkan untuk menimpakan malapetaka kepadamu. Jadi poin pertama ya, itu Ahab itu cari gara-gara. By the way, Raja Israel di sini tuh disinggung terus namanya Ahab. Jadi 3 tahun lamanya tuh damai, aman, sentosa, adil dan makmur antara Aram dan Israel. Tiba-tiba raja ini mungkin saking butuh tantangan mungkin ya raja satu ini ya. Jadi nggak seneng kondisinya damai-damai itu nggak. Tiba-tiba dia ngomong loh sama pegawainya. Ramot Gilead itu milik kita loh. Sekarang tuh ada di tangan Aram. Tuh nggak pengen ngerebut. Nah. Ya, jadi itu ngomong sama pegawai-pegawainya seperti itu. Nah, ini untuk menarik perhatian siapa? Yosafat. Gitu ya. Nah, ini nafsu daripada seorang Ahab. Ngomong sama Yosafat gini, maukah engkau pergi bersama-sama dengan aku dan memerangi Ramot Gilead? Nah, Yosafat kepada Raja Israel, kita sama-sama, aku dan engkau, rakyatmu dan aku, kudaku dan kudamu. Tetapi Yosafat ngomong, baiklah dulu tanya kepada Tuhan. Saudara, Yosafat sebelum berbuat sesuatu, nanya Tuhan loh. Apakah kita sebelum berbuat sesuatu juga tanya kepada Tuhan? Atau justru kita mirip kayak Ahab, gak usah tanya Tuhan-Tuhanan, langsung serbu aja. Siapakah saudara? Yosafat atau Ahab? Nah ini ayat 6 ini nabi-nabi buayaran ya. Jadi 400 orang loh. Pada waktu ditanya, apakah aku boleh pergi melawan Ramot Gilead atau membatalkannya? Langsung serempak jawab, majulah, Tuhan akan menyerahkan ke dalam tangan raja. Saudara, nabi-nabi bayaran ini repot ya. Jadi mereka itu dibayar untuk menyenangkan telinga daripada raja. Jadi raja itu lebih senang sesuatu yang memuaskan telinganya, menyenangkan daripada suatu kebenaran yang mungkin tidak menyenangkan telinganya. Saudara, bukankah kita kadang-kadang seperti itu? Kita mencari khotbah-khotbah yang benar-benar menyenangkan telinga kita. Kita tidak benar-benar mencari khotbah yang menegur daripada dosa kita. Menelanjangi daripada kebersalahan kita. Dan mengajak kita untuk mau dan setia untuk belajar firman. Tetapi yang terjadi adalah banyak orang itu menggunakan firman Tuhan untuk menyenangkan orang yang mendengarkan. Nah ini yang jadi penyakit. Ya Yosafat ini kelihatannya sanksi ya perilaku 400 nabi. Aku bisa barengan semua nih piye tau. Terus Yosafat ngomong, memang nggak ada nabi lagi selain di sini yang bisa dimintai perantaranya untuk minta petunjuk. Raja Israel ngomong, ada satu orang. Terus Raja Israel ini jujur ya. Sampai aku benci setengah mati sampai orang ini. Kenapa? Karena dia tidak pernah nubuatkan hal yang baik terhadap aku. Melainkan malah petaka. Saudara, kalau saudara jadi Ahab ya, yang penting itu kan nubuatannya benar juga. Benar dulu nih. Kalau nubuatannya salah, tapi menyenangkan telinga, masa mau terima sih? Atau memang nggak suka sama kebenaran, tapi senang sesuatu yang menyenangkan telinga.
Kalau seperti itu berarti Anda itu sedang mendinai daripada realita. Mengingkari daripada fakta realita. Ya, Anda tidak bisa mengatakan bahwa misalkan ya tim nasional kesukaan saya adalah Jerman. Juara Piala Dunia 4 kali. Hanya satu negara yang mengalahkan daripada Jerman yaitu Brasil 5 kali juara Piala Dunia. Anda tidak bisa mengatakan gini, gua nggak mau Brasil 5, 3 aja. Supaya Jerman jadi negara yang paling banyak memenangi Piala Dunia. Bisa kayak gitu? Loh faktanya itu loh. Entah kamu seneng apa enggak, itu urusanmu. Tapi faktanya, Brasil itu juara 5 kali. Melebihi daripada tim kesayangan saya, timnas nasional Jerman. Nah, kalau sedang faktanya kayak gitu, masa kita mau mengubah berita hanya untuk menyenangkan telinga kita daripada mau menerima kebenaran. Tapi seringkali banyak orang tuh yang gak seneng kebenaran tapi seneng kalau telinganya tuh dibujuk-bujuki ya. Ditipu-tipu tuh seneng. Pokoknya isi tipuannya tuh menyenangkan dia itu seneng. Begitu ya. Kemudian ya karena Raja Yosafat minta gitu ya, akhirnya ya Raja Israel Ahab nih ngomong, ya wes panggilan yang namanya Mika tuh panggil. Nah ayat 10 ini adalah kesalahan Yosafat ya, karena gini, Yosafat dan Ahab ini duduk sama-sama di tempat pengirikan, terus membiarkan dirinya itu mendengarkan semua nabi yang bernubuat. Nabi-nabi ini sopo yang bernubuat? Nabi-nabi bayaran tadi loh. Sedekia bin Kenaan membuat ngomong tanduk-tanduk ngomong gini. Beginilah firman Tuhan, dengan ini engkau akan menanduk Aram. Kenyataannya Israel sing ditanduk Aram, bro. Juga semua nabi itu bernubuat demikian. Majulah ke Ramot Gilead dan engkau akan beruntung. Tuhan akan menyerahkan ke dalam tangan raja. Wah, kelihatannya sesuatu yang positif, luar biasa, penuh kuasa, powerful. Tapi isinya tuh enggak pernah Tuhan perintahkan gitu loh. Saudara sering enggak ya mendengar pembicara-pembicara yang mungkin banyak hal bicara tapi enggak ada isinya. Jadi berbicara sesuatu yang bukan Injil Tuhan. Sesuatu yang melawan spirit daripada pekabaran Injil. Ada kan seperti itu? Jadi susah sekali ya. Pendeta berkhotbah tidak sesuai dengan jiwa Injili, yaitu mengabarkan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara ini harus pegang terus-menerus. Ya. Terus kemudian janganlah menjadi orang yang bermental bebek kayak semua nabi ini. Majulah ke Ramot Gilead, langsung semuanya bersorak, maju Ramot Gilead. Jadilah kayak Mika. Mika ini berani ngelawan arus. Terus suruhannya Mika ini ya kurang ajar ini ya. So ngomong sama Mika gini. Nabi-nabi itu sepakat hal yang baik bagi raja. Kamu yang ngomong hal yang baik ya. Jangan sampai aneh-aneh. Ini sogoan atau piye? Tapi Mika itu lebih takut kepada Tuhan daripada lebih takut kepada para suruhan Ahab. Ini sikap Mika yang aku suka. Dia lebih takut kepada Tuhan jauh daripada dia lebih takut kepada pegawai ini Ahab. Nah, ayat 15 ini aneh ya. Mikanya ini ditanyai raja ya. Mika, apakah kami boleh pergi berperang melawan Ramot Gilead atau kami membatalkannya? Jawaban Mika ini mengejutkan. Majulah, kau akan beruntung. Sebab Tuhan akan menyerahkannya ke dalam tangan raja. Duh, kok jawabnya kayak gini? Tapi ternyata ini kan kita terbatas ya, teks ya, cuma baca ya. Kelihatannya nadanya itu tidak menyenangkan, sehingga sampai ayat 16 ini perlu raja itu ngomong. Sampai berapa kali aku menyuruh engkau bersumpah, supaya engkau mengatakan kepadaku tak lain dari kebenaran demi nama Yehova Yahweh. Artinya, raja itu tahu jawaban Mika itu bukan itu sebenarnya. Sebenarnya apa jawaban nih? Mika ngomong, telah kulihat seluruh Israel cerai-berai, di gunung serta domba-domba tidak punya gembala. Sebab itu Yahweh, Yehova berfirman,
Mereka ini tidak punya Tuhan, baiklah masing-masing pulang ke rumahnya dengan selamat. Ini artinya apa? Ya kalau kamu tetap mau nyerang daripada Ramot Gilead, kamu akan hancur. Tapi yang terjadi adalah Mika kemudian menelanjangi daripada Ahab. Ngomong gini, sebab itu karena firman Tuhan, aku telah melihat Tuhan sedang duduk di atas tatanya, dan segenap tentara sorga berdiri dekatnya sebelah kanannya dan sebelah kirinya. Ayat 19 tak lain tak bukan adalah untuk menunjukkan bahwa Allah itu maha kuasa yang sangat besar. Pribadi yang paling maksimal yang pernah dipikirkan oleh manusia, yaitu Allah. Tuhan berfirman, siapakah yang akan membujuk Ahab untuk maju berperang, supaya ia tewas di Ramot Gilead. Dan Tuhan itu ngomong ya, sengaja memang Ahab ini ditetapkan mati di Ramot Gilead. Cuma caranya seperti apa, itu yang perlu dipikirkan. Ya, karena Ahab ini licik sekali. Kalau saudara teruskan ya pembicaraan atas Alkitab kita pada hari ini, yang hanya berhenti pada ayat yang ke-23. Kalau Anda teruskan, nanti Ahab ini ngomong gini loh. Sama Yosafat, kamu aja ya yang pakai pakaian kebesaran Raja Israel. Aku akan sembunyi mencari titik lemah daripada orang-orang ini, Kanaan ini. Seperti orang-orang Kanaan, orang Aram ini. Saudara, ini adalah trik daripada Raja Ahab. Tetapi yang namanya mati ya tidak bisa dihindari. Karena di ayat selanjutnya kita akan baca ada orang yang mana sembarangan saja. Toh akhirnya bisa tembus ke baju sirahnya Ahab. Jadi kalau waktunya mati ya mati, nggak bisa lebih lagi. Jadi kemudian ayat 21. Kemudian tampillah suatu roh, lalu berdiri di hadapan Tuhan berkata, aku ini akan membujuknya. Tuhan bertanya kepadanya, dengan apa? Cara how to-nya itu gimana? Jawab roh yang satu itu, aku keluar dan menjadi roh dusta dalam semua nabinya. Jadi caranya merebut daripada hati Ahab yang sudah nggak benar ini, dia itu kan pengen legitimasi secara spiritual. Legitimasi secara spiritual tidak mungkin bisa didapat kalau dia tidak didukung oleh nabi-nabi. Itulah sebabnya dia membayari nabi-nabi untuk bernubuat sesuai dengan kehendaknya dia. Nah kalau ini yang terjadi, repot. Ya, kenapa kok repot? Karena bayari rohaniawan untuk berkhotbah bukan karena pesan Tuhan mau berkata sesuatu pada generasi ini, tetapi karena berkatalah sesuatu karena apa? Aku sudah bayar kamu. Adalah repot lah kayak gini. Rusak tatanan rohani. Itulah yang dilakukan oleh Ahab. Nah, kemudian Mika ini ngomong, sesungguhnya Tuhan tuh menaruh roh dusta dalam mulut semua nabimu. Sebab Tuhan telah menetapkan untuk menimpakan malapetaka atau kematian kepada. Saudara, perkataan Mika ini memang gak enak sama sekali. Akibat dari perkataan ini, Mikanya dipenjara. Tapi akibat daripada Ahab tidak mau mendengarkan Mika, dia itu mati membayar dengan nyawanya. Saudara, saya serukan sekarang, semoga Anda bertobat terus. Mengikuti jalan Tuhan terus tanpa berhenti-hentinya. Karena sekali Anda melepaskan diri daripada naungan Roh Kudus, naungan daripada Tuhan, maka yang terjadi adalah Anda terlibat dalam malapetaka yang hebat. Jadi jangan pernah meremehkan ya. Meremehkan daripada nabi-nabi palsu. Karena nabi-nabi palsu ini bisa mempengaruhi daripada kerohanianmu, bisa mempengaruhi atau bahkan menguras daripada uangmu juga. Gara-gara perkataan-perkataan nabi-nabi palsu. Jadi sebagai kesimpulan, apa sih bedanya nabi palsu sama nabi sungguhan? Nabi sungguhan kalau nubuat itu terjadi, nabi palsu tidak terjadi. Nabi sungguhan itu biasanya sebelum peristiwa itu terjadi dia sudah ngomong. Nabi palsu itu peristiwanya sudah terjadi,
barusan dia ngomong, oh iya ada nubuat ini, nubuat itu kelihatan palsunya. Terus nabi palsu itu adalah nabi yang sama sekali tidak mengajak orang untuk percaya Yesus. Padahal inti kekristenan adalah percaya Yesus mati dan bangkit bagi Kristus. Nah kalau pembimbing rohaninya itu tidak mengarahkan pada Kristus, tapi mengarahkannya itu pada motivasi pengembangan kepribadian, ya orang itu termasuk orang sesat. Oke? Oke, semoga kita tidak menjadi orang yang sesat. Semoga kita justru membawa orang lain untuk percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan Yesus memberkati.